Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan sekaligus mentor bagi kami, Ibu Dr. Andasri Mulyani Dwiasuti MPD, dan juga terima kasih kepada Ibu Nani Muslimah dan juga kepada Wakil Kurikulum Bapak Christian Widiantoro SPD. Di sini judul yang saya sampaikan untuk seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025, yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan murid SMP Negeri 16 Kota Surakarta membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna. Kemudian latar belakang dalam penyusunan laporan, yang pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan salah satu bagian ASN pemerintah. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kegiatan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta merupakan kegiatan pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja baru dan sistem kepegawaian dalam suatu organisasi. Kemudian adanya judul yang saya sampaikan di seminar tadi adalah saya ambil dari kegiatan selama beberapa bulan berada di SMP Negeri 16 Kota Surakarta, di mana banyak sekali, beberapa siswa ketika dites untuk membaca Al-Quran banyak yang belum lancar, sehingga saya mengambil judul yang membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna. Sebenarnya banyak beberapa metode yang bisa digunakan. Ada metode Iqra, metode Tilawati, atau yang saya sampaikan di sini dengan metode Al-Husna, atau mungkin ada beberapa metode yang lain, tapi yang saya ambil adalah yang metode Al-Husna karena sudah pernah saya pelajari dan sudah pernah saya praktekkan metode Iqra, metode Tilawati, Al-Husna, yang di situ sebenarnya metodenya sudah bagus semua, karena memang yang membuat adalah beliau-beliau yang memang sudah pakarnya, tapi untuk kita praktekkan di sekolah kita SMP Negeri 16 Kota Surakarta, saya memilih yang metode Al-Husna karena di situ ada dasar-dasar yang lebih memudahkan dalam murid membaca Al-Quran. Ada dengan buku, kemudian nanti ada flashcardnya, kemudian ada alat peraga dengan bentuk lembaran kertas besar, atau nanti juga bisa dengan lewat slide PPT atau PowerPoint. Itu insya Allah lebih memudahkan murid untuk membaca Al-Quran. Yang cita-cita kami, semoga nanti setelah lulus dari SMP 16 Kota Surakarta, anak-anak murid-murid bisa membaca Al-Quran dengan lancar semuanya. Itu cita-cita harapan kami yang mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan bantuan, dengan kerjasama Bapak dan Ibu guru semuanya yang beragama Islam. Kemudian sebenarnya isu yang saya ambil di sini ada 3 sebenarnya. Yang pertama tentang kedisiplinan ibadah, yang kedua tentang membaca Al-Quran, yang ketiga tentang akhlak. Yang saya ambil adalah yang membaca Al-Quran karena yang untuk ketertiban ibadah nanti sudah kami diskusikan dengan beberapa teman P3K, nanti diambil oleh Bapak Husain. Jadi nanti Bapak Husain yang
membahas tentang ketertiban ibadah sholat. Kemudian untuk saya mengambil yang judul membaca Al-Quran dengan lancar dengan metode Al-Husna. Kemudian maksud dan tujuannya dalam orientasi, yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi: 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi di tempat kerja masing-masing. Ya, kemudian Bapak-bapak Ibu semuanya, kami P3K sudah melalui rangkaian kegiatan. Jadwal kegiatan orientasi kami bertempat di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Pembukaan itu pada tanggal 16 Mei 2025. Ya, kami semuanya bersembilan mengikuti pembukaan bersama-sama. Kemudian pembelajaran mandiri lewat Solowasis dari mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 Mei. Dilanjutkan dengan evaluasi akademik tanggal 2 sampai dengan 3 Juni. Dilanjut remedial bagi kami yang memang pada saat evaluasi ada beberapa yang nilainya tidak passing grade. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan, yang remedi sudah dikerjakan semuanya. Kemudian orientasi tempat kerja dari mulai tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2025. Nah, kemudian finalnya yaitu hari ini pada saat seminar hasil laporan di tanggal 19 Juni. Next. Bab yang kedua adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Jadi visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini sesuai visi jangka menengah yang dulu masih dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Bapak Respati Adi. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Nah, kita sebagai pendidik sesuai dengan misinya Kota Surakarta yaitu yang keempat, yang meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Tentunya bagi kami guru agama Islam, termasuk juga mewujudkan misi yang ketujuh, Jadi, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Walaupun mungkin berbeda agama, tapi tetap kita harus rukun antar umat beragama, kemudian juga saling menghormati antar umat beragama. Kemudian SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Nah, Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota. Dulu waktu kami menerima SK dari Bapak Wali Kota, yang menyerahkan adalah Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso. Kemudian saat ini dilanjutkan kepemimpinannya Wali Kota Bapak Respati Ardi. Nah, kemudian dalam menjalankan pemerintahnya, Wali Kota dibantu oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Kemudian
ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, staf ahli wali kota, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Untuk bagannya berada di samping ya. Kemudian manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K, yaitu dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Yang kedua, manajemen kepegawaian P3K termasuk bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja sesuai perjanjian berdasarkan target, hasil, manfaat, dan perilaku pegawai, dan tentunya wajib menyusun SKP tahunan dan penilaian dikelola melalui sistem aplikasi e-kinerja. Termasuk guru kita juga mengisi SKP tahunan dan juga mengisi di aplikasi e-kinerja. Yang ketiga, disiplin P3K tentunya kewajiban menetaati aturan dan menghindari pelanggaran. Sama aturannya dengan PNS tetap aturan dan pelanggaran tidak boleh dikerjakan, harus tetap menaati peraturan disiplin. Kemudian sanksi juga mengacu pada aturan disiplin PNS dan diatur dalam perjanjian kerja dan ditetapkan oleh P3K instansi dengan tujuan mendidik, memperbaiki, dan menjaga profesionalitas. Kemudian bab ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah atau PD Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dipimpin oleh Ibu Dianti Neta. Kemudian visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan kita, sesuatu hal yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, masalah-masalah yang disampaikan bisa terselesaikan dengan baik paripurna, bisa selesai. Kemudian misinya perluasan akses, peningkatan mutu layanan, dan penguatan SDM pendidikan. Tujuan mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Kemudian susunan organisasi tata kerja atau SOTK Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang kepala dinas yaitu Ibu Dian Neta, ST, MSI. Dalam menjalankan urusan kedinasan, kepala dinas dibantu oleh beberapa bidang yaitu sekretariat, subbagian administrasi dan umum, kelompok jabatan fungsional, bidang pendidikan SD, bidang pendidikan SMP, bidang pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, dan bidang pengembangan pendidikan. Nah, kemudian satuan unit kerja di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Profil sekolahnya, sekolah kita terletak di Jalan Kolonel Sutarto 188, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kemudian terletak di kawasan padat penduduk wilayah kota pinggiran Surakarta, dan posisi sekolah yang strategis dan mudah dijangkau dengan akses transportasi. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, termasuk posisi sekolah yang strategis sehingga mudah sekali untuk transportasinya, mulai dari bis, di situ lewat di depan sekolah kita, kemudian juga ada angkutan, angkutan umum, dan juga mungkin sekarang sudah ada ojek online, lebih mudah. Jadi berada di tempat strategis, mudah dijangkau oleh alat akses transportasi. Kemudian lingkungan masyarakat heterogen, mayoritas buruh, ada dari beberapa tenaga serabutan dan juga buruh pabrik, karena memang sekolah kita ini dikelilingi pabrik sekitar daerah utara, daerah utara itu banyak pabriknya, terutama pabrik plastik, pabrik plastik. Dan wira swasta yaitu berdagang. Nah, kemudian visi misi SMP Negeri 16 Kota Surakarta, visinya
terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, kompetitif, berliterasi dan bernumerasi tinggi, dan berbudaya lingkungan. Tentunya sesuai dengan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, sesuai dengan visinya Sekolah SMP Negeri 16 Kota Surakarta, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, religius, ya, agamanya baik, kemudian juga berkarakter, karena di situ juga ada tentang adabnya, akhlaknya, ya, punya karakter yang baik. Kemudian juga berbudaya lingkungan, ya, bisa ikut gotong royong di lingkungan sekolahnya atau lingkungan rumahnya dan lain-lain. Misinya satu, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Tentunya kalau saya nggak ajaran agama Islam, dibantu dengan Ibu Nila agama Kristen dan Ibu Yolen agama Katolik. Yang kedua, mengembangkan sikap jujur, rendah hati, berperilaku sopan dan hormat. Tiga, meningkatkan kemampuan berliterasi agar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bernumerasi agar peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Seperti disampaikan oleh Ibu Eli tadi, bahwa numerasi tidak hanya di matematika, tapi pelajaran apapun itu bisa masuk ke numerasi. Bahkan pelajaran agama pun bisa masuk ke numerasi. Di bab zakat dan lain-lain. Kelima, meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian tugas pokok dan fungsi, ya, atau tupoksi P3K di satuan unit kerja kami sebagai guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Tentunya sebelum KBM dimulai, kita di awal semester sudah membuat rencana pembelajaran bagaimana nanti semester pertama dan semester kedua. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai. Yang ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Kemudian fungsi P3K di satuan unit kerja sebagai guru, tentunya yang pertama tadi menyusun kurikulum pembelajaran dan satuan pendidikan, kemudian menyusun silabus pembelajaran, sampai yang ke-14 membuat karya inovatif. Jadi kita dituntut juga untuk membuat karya-karya inovatif supaya di situ anak-anak juga ketika dalam pembelajaran tidak mudah bosan. Oke, next. Kemudian yang bab keempat, inti dari hasil laporan, yang itu rencana hasil kerja P3K. Identifikasi isu yang saya ambil adalah satu, banyak murid belum mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi selama beberapa bulan di SMP Negeri 16 Kota Surakarta, kita kami pembelajaran, ternyata masih banyak murid yang belum mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau mungkin membaca masih terbata-bata, jadi untuk tartil masih belum bisa. Yang kedua, murid kesulitan dalam menerapkan hukum tajwid dasar, karena dalam membaca Al-Quran tentunya harus bertajwid, ada tajwidnya dan ada iramanya. Yang ketiga, kurangnya pembiasaan membaca Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah, terutama di rumah, karena mungkin pendampingan dengan orang tua, pengawasan dengan orang tua itu kurang, makanya mungkin dalam pembiasaan di rumah kurang. Mudah-mudahan nanti ketika terbiasa membaca Al-Quran di sekolahan, di rumah pun nanti juga bisa terbiasa. Kemudian isu yang kami angkat yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran murid dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Kemudian gagasan yang kami angkat yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan murid SMP Negeri 16 Kota Surakarta membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna. Kemudian tabel rencana hasil kerja P3K yang
kami buat. Yang pertama tentunya pemetaan kemampuan awal membaca Al-Quran. Jadi kelas 7 ketika masuk pertama kali nanti kami observasi dan kami tes bagaimana kemampuan membaca murid. Apakah sudah lancar atau di kategori menengah atau kategori belum bisa membaca sama sekali. Nanti kita observasi, kita tes awal murid sehingga kami bisa mengelompokkan mana yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran, mana yang di situ sudah di menengah, dan mana yang belum bisa membaca sama sekali. Karena tentunya mereka ketika SD itu ya di latar belakang SD yang berbeda-beda, ada yang SD negeri, ada yang SD swasta, yang memang pembelajaran di sekolahnya ada yang intensif, ada yang mungkin belum terlalu intensif, sehingga mungkin ya kemampuan mereka berbeda-beda. Yang kedua, sosialisasi metode Al-Husna. Itu penyampaian konsep dan praktik metode kepada murid dan wali kelas. Tentunya nanti kita sampaikan bagaimana sih metode Al-Husna itu yang akan kita sampaikan kepada murid dan juga wali kelas, ya. Karena tidak bisa kita itu bergerak sendiri, tapi harus dengan berkolaborasi dengan guru yang lain, ya. Karena kita bukan Superman tapi super team, ya. Jadi harus ada kolaborasi, ada kerjasama dengan guru-guru yang lain. Kemudian pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna, kita ambil pembelajaran rutin 2 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu. Ya, kalau bisa nanti bisa bisa banyak, bisa lebih baik. Mungkin pada saat pembiasaan pagi, kalau nanti ada jamnya, ya, dikasih jam yang pembiasaan pagi, mungkin bisa nanti lebih dari 2 kali seminggu. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan ujian praktek, umpan balik, dan observasi guru. Bagaimana ketika mungkin dalam tengah semester ya, mereka ada peningkatan atau tidak, kita evaluasi. Kalau memang belum, apa yang kurang, nanti kita refleksi pembelajaran tersebut. Yang kelima, pengembangan media dan modul pembelajaran Al-Husna dengan penyusunan dan adaptasi bahan ajar berbasis metode Al-Husna. Yang tadi saya sampaikan, bisa dengan buku, bisa dengan flashcard, atau mungkin nanti bisa dengan alat peraga, ya, alat peraga yang besar, atau dengan metode PowerPoint. Kemudian pelatihan internal guru PAI terkait metode Al-Husna. Ada workshop kecil nanti dengan Ibu Ratna, ya, sebagai guru agama Islam yang lain, nanti berbagai praktik baik antar guru bagaimana mempraktekkan membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna. Yang selanjutnya, integrasi program membaca Al-Quran ke dalam kurikulum sekolah. Jadi pengajuan program ke tim kurikulum dan kepala sekolah, sehingga nanti mungkin terintegrasi di intrakurikuler dan mungkin bisa ditambah di ekstrakurikuler sekolah. Jadi ada ekstra membaca Al-Quran. Dan tentunya harapan kami tadi, murid semuanya, murid-murid SMP 16 Kota Surakarta ketika lulus dari sekolah, lulus dari SMP 16, bisa membaca Al-Quran semuanya. Nah, itu rencana kerja menengah seperti ini dari tahun ke-1 sampai nanti tahun ke-2028. Harapan saya tadi bahwa murid-murid semuanya ketika sudah lulus dari sini, mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bertajwid. Itu harapan kami. Paling enggak minimal 85% mereka sudah berhasil. Nah, itu termasuk tadi, ya, rencana kami, ya, dari 2025 sampai nanti 2028. Mungkin 2029 sudah sudah terprogram dengan baik, sehingga anak-anak semuanya tidak perlu 3 tahun, 1 tahun sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini dokumentasi kegiatan kami dari mulai pembukaan, kemudian orientasi tempat kerja, pembelajaran di kelas,
kemudian koordinasi dengan wakil kurikulum ya, bersama Bu Har ya. Kemudian dokumentasi kegiatan mentoring bersama dengan Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Nini. Kami konsultasi dengan beliau dengan konsultasi judul dan konsultasi isinya sudah sesuai dengan visi misi sekolah atau tidak. Kemudian dokumentasi kegiatan dengan Ibu Nani sebagai Kepegawaian TU ya. Dan kemudian bagian penutup kesimpulannya dari perlunya pembiasaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna agar murid bisa membaca dengan lancar dan baik sesuai tajwid, sehingga ketika lulus dari SMP Negeri 16 Kota Surakarta ya, mereka sudah memiliki bekal dalam membaca Al-Quran ya, sehingga nanti ketika SMA mereka sudah lancar membacanya. Jadi untuk SMA sudah tidak ada PR untuk membaca Al-Quran, sudah lancar. Umpama tidak dilatih oleh gurunya ya, mereka sudah fasih rajin sendiri. Kemudian sarannya sebagai ASNP 3K kita diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Termasuk kami sebagai guru berarti mendidik anak-anak, kemudian juga mengarahkan anak-anak supaya menjadi murid-murid yang berprestasi dan tentunya mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai karakter yang baik. Pelajaran serta arahan yang didapatkan selama masa orientasi menjadi upaya untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Insyaallah sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak-Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya mungkin kami minta saran dan masukannya dari teman-teman atau dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nini. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari Pak Arif tentang harapannya menginginkan siswa kita untuk bisa belajar membaca Al-Quran sangat mulia sekali Bapak. Alhamdulillah. Tapi kita memiliki banyak kendala. Satu, mungkin latar belakang dari lingkungan yang ada di rumah, orang tua yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian lingkungan pertemanan yang tidak membantu untuk mengarah ke sana. Kemudian yang ketiga kita lihat kondisi di sekolah. Selama ini saya lihat ketika ada pembelajaran atau belajar membaca Al-Quran, literasi ya, itu saya lihat bahwa ketika kita mengajar itu dengan keterbatasan waktu yang hanya 15 menit. Guru masuk, kemudian menenangkan seperti itu, kemudian baru kita ajak dalam artian menginginkan anak ada mentor seperti itu baru sebentar ya Pak. Sudah mulai fokus seperti itu, kemudian tahu-tahu sudah berbunyi. Dan mungkin di sini perlu adanya kebijakan dari pihak sekolah mungkin untuk bisa menambah waktu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan dari guru ya Pak ya. Mungkin dalam hal kedisiplinan masuk juga diperlukan, kemudian kualitas guru yang mengajar juga diperlukan. Intinya adalah partisipasi dari semua guru untuk mendukung harapan panjenengan. Kemudian yang selanjutnya mungkin dengan metode itu juga baik ya Pak, tapi tidak semua guru sudah menguasai materi tersebut. Mungkin perlu disosialisasikan dengan guru. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu In. Oh nggih.
Terima kasih Bu In atas masukan dan sarannya. Memang betul sekali latar belakang anak-anak yang heterogen ya, termasuk di lingkungannya, dari orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran, lingkungan teman-temannya itu memang menjadi problem atau masalah yang mungkin sulit ya, tapi mudah-mudahan dengan pembiasaan di sekolah, kemudian kita kerjasama dengan wali murid juga melalui wali kelas ya. Wali kelas kita juga nanti ada obrolan bagaimana agar anak-anak nanti di rumah juga bisa biasa membaca Al-Quran. Tentunya ya kolaborasi tadi, kerjasama dengan wali kelas, kemudian wali kelas menyampaikan kepada orang tua ya. Minimal ya di rumah kalau bisa baca gitu 10 menit atau 15 menit di rumah bisa baca setiap hari 10 menit atau 15 menit, sehingga di rumah biasa membaca Al-Quran, di sekolah juga biasa membaca Al-Quran, sehingga menjadi manusia yang Qur'ani, insan yang Qur'ani. Terus juga termasuk di sekolah memang betul waktu yang pembiasaan yang 15 menit itu memang kalau menurut kami juga pendek ya waktunya. Guru baru masuk, baru menata atau membiasakan anak, itu waktu kemudian sudah habis Ibu. Jadi untuk membaca lebih intensif waktunya kurang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu In atas masukan sarannya. Barangkali nanti ada evaluasi masukan saran dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Mas. Yang pertama, saya mengapresiasi ya, apa yang menjadi gagasan Mas Nabi. Ya, ini juga menjadi impian kami, impian sekolah. Jadi sesuai dengan visi misi kita. Yang pertama itu adalah religius, bukan akademis. Karena berbijak dari anak-anak yang taat akan agama, itu nanti akan diberi kemudahan-kemudahan di dalam hal yang lainnya. Sehingga visi kami yang pertama religius itu. Dan berkaitan dengan isu yang panjenengan angkat. Kami sekolah sangat mendukung sekali gagasan panjenengan, dan kami semuanya juga akan berusaha untuk mendukung. Ya, mendukung tidak hanya dalam hal mendukung dalam perkataan, tetapi juga dalam satu tindakan maupun dalam satu program-program yang nanti akan kita wujudkan. Memang benar untuk kegiatan pembiasaan tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengapa? Karena di tahun ini ada sisipan materi dari kurikulum deep learning. Merdeka itu ada P5, sehingga kami harus menyisipkan. Kalau di tahun sebelumnya itu memang kebiasaan kami itu 40 menit, 1 jam pelajaran. Tapi kalau di tahun ini memang karena muatannya itu banyak dan kami harus menyampaikan semuanya itu kepada siswa, sehingga ada kebijakan untuk kebiasaan seperti itu. Semoga di tahun 2000 tahun ajaran 2025-2026 ini nanti kita tidak ada P5, itu kebiasaan itu akan kami munculkan kembali, karena memang saya itu lebih menekankan kepada religius dan karakter siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan judul. Mohon maaf, ini kita sepakat bersama ya. Kita akan ini diskusi. Kalau menurut saya judulnya itu meningkatkan kemampuan membaca. Yang ditingkatkan kemampuan, bukan kemampuan muridnya nih, tapi kemampuan membaca Al-Quran dengan metode Al-Husna pada murid SMP gitu. Ibu, nggak apa-apa. Nanti kami rubah. Ini aja di susunannya saja sih ya. Kalau untuk kata-katanya sudah
Dan karena ini menjadi sesi yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada keempat guru P3K kami yang kalau benar-benar itu diterapkan visi misi SMP Negeri 16 Kota Surakarta akan tercapai. Amin. Pertama Amin. apa? Religiusitas sudah diangkat oleh panjenengan. Yang kedua karakter tadi Mbak. Kemudian kompetisi yang berkaitan dengan numerasi tadi saya. Bu Eli. Literasi tadi Mbak. Jadi lengkap sudah. Sehingga apa yang nanti panjenengan rencanakan jangan hanya sampai direncana, tetapi betul-betul kita wajib nyatakan supaya apa yang menjadi visi dan misi SMP Negeri 16 Kota Surakarta ini bisa terwujud dengan baik. Ya. Sekali lagi karena panjenengan masih muda, masih energi, kemudian juga pengertian ilmu panjenengan itu fresh dibanding dengan saya. Kalau saya itu sudah zaman dulu, jadi ilmu yang sekarang ini sudah mungkin bisa mengikuti tetapi tidak seperti panjenengan. Maka saya berharap panjenengan itu sekarang menjadi pelopor. Jangan takut, sekali lagi kita akan kewajibannya sama. Dengan ASN, saya pun ASN sama. Jadi kalau ada masukan-masukan yang untuk kebaikan SMP Negeri 16 Kota Surakarta dengan senang hati saya terbuka dan akan menerima. Itu dia. Jadi terima kasih untuk semuanya, untuk Mbak Ana, kemudian Mbak Kia, Mbak Elis dan Mas Arif. Semoga ini tidak hanya berhenti sampai rencana, tapi betul-betul kita wujudkan. Saya berharap selama saya di sini, saya tinggal 2 tahun. Itu apa yang menjadi rencana panjenengan itu kita wujud nyatakan. Sehingga nanti ke depannya untuk mengganti saya tinggal melanjut. Itu mimpi saya. Ya, panjenengan sanggup ya untuk mewujudkan itu. Insya Allah sanggup Ibu. Iya, itu dia. Jadi terima kasih hebat semuanya. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena panjenengan berdebat. Semoga panjenengan nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan baik, sukses, lancar, ya, dan meningkatkan kompetensi panjenengan. Terima kasih. Itu dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Atau nuwun waktu saya kembalikan yang saya. Terima kasih Ibu Nini. Semoga cita-cita yang Ibu Nini kehendaki bisa tercapai semuanya. Dan kami insya Allah P3K ber-9, ini kan ber-4, nanti insya Allah ber-9 juga akan mensupport dan bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Dia. Saya berikan aplaus untuk